jangan lewat dalam pakunya. Kawasan Brastagi, Medan, perjalanan kali ini menuntun kami untuk melalui desa yang telah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat akibat erupsi Gunung Sinabung. Cuaca yang cerah membuat tim bersemangat, apalagi berlatarkan pemandangan Gunung Sinabung, membuat kami takjub akan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Sebagai leader, Pak Samsir paham betul mana jalur yang harus dilalui oleh tim. Ya. Oke, sebentar aku tak minggir dulu, nunggu lihat GPS. Oke. Tak heran, leader pun menepikan sejenak kendaraannya untuk memastikan arah mana yang akan ditempuh menuju desa yang tim Thousand Miles akan datangi. Sementara leader asik berbicara dengan Jessica, tiba-tiba Yuma melancarkan niat jahilnya. Kali ini, ternyata Yuma mengambil topi yang biasa dikenakan oleh Pak Samsir. Gue kerjain Pak Samsir, biar tahu dia kumpetin mobilnya. Ya rasa. Ya ini kita mau jalan ke sana, cari jalan. Ketika Jessica dan Pak Samsir asik berdiskusi, Yuma tak kunjung nampak, sehingga Jessica harus memanggil sang paman untuk turun dari mobil. Ngorok lagi, jangan-jangan tidur dia itu. Iya, berarti dikit tidur dia itu loh. Biasa lah. Ngapain sih Pak berhenti Pak? Ini cari jalan kecil mau ke Sinabung. Motong ini kan jalan besar, jalan kecil. Ya mau cari ke Sinabung dong. Melihat Yuma dengan topi khas miliknya, Pak Samsir tersadar juga akan topi yang biasa dikenakannya. Pakai jas. Dingin ini soalnya. Pak Samsir pun bergegas kembali ke mobil untuk mengambil topinya. Loh, mana topinya sih? Nggak ada. Sayang, Pak Samsir tak menemukan topi miliknya. Spontan dia pun kembali ke Yuma dan Jessica untuk menanyakan perihal topinya. Wah, topi itu oke juga tuh kayaknya. Apa lagi? Iya, Yum, pinjem dong, Yum. Nggak pantas Pak, ini Panas, Yum. ini topi kerajaan Pak. Enggak, makanya itu bukan gara-gara panas. Apa? Ayolah. Janganlah. Ini nggak ada lagi Pak. Minjem sejam doang aja. Aduh, si Bapak ini. Ayolah. Ntar aku bersihin deh. Nanti kalau topiku dapat, aku balikin. Bener ya? Iya. Coba. Saya juga kalau nggak ada gini. Coba. Nggak pede juga dia. Nggak pede juga dia, paterku juga. Iya. Oke nggak? Emang topinya siapa dulu? Iya. Oke nggak gini? Kudanya. Tak mau buang-buang waktu, leader pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun dirinya masih penasaran kemana larinya topi kesayangan miliknya. Selama perjalanan, Pak Samsir masih memikirkan topi kesayangannya. Sementara Yuma yang tak ingin ketahuan niat jahilnya, selalu mengelak ketika ditanya oleh Pak Samsir. Yom, masa Yom? Gimana kenapa Pak? Di belakang oke Yom. Oke Pak. Oke, hati-hati ya, jalannya licin. Iya Pak. Oke. Yom, ngomong-ngomong, ada lihat topi aku nggak Yom? Enggak kalian, Bapak ditaruh di mana sih? Nah itu Yom, ini topi penting banget.
nggak pernah hilang gini, Yum. Iya tahu, saya tahu Pak. Iya sih, aku pusing nggak ada topi. Iseng banget. Ih. Di sisi lain justru kejahilan Yuma terhadap Pak Samsir tak sengaja diketahui Jessica. Tak ingin rencananya gagal, Yuma pun berusaha memujuk keponakannya ini untuk tidak membocorkannya. Awas nih, nggak mungkin aku jam nih. Udah lama soalnya emang. Terus kayak aku tuh pengennya nyari yang aneh. Seolah tak ingin mensia-siakan kesempatan, Jessica pun meminta dan mengancam Yuma untuk memberikan jam tangan baru jika tak ingin rahasianya diketahui Pak Samsir. Aku tuh pengennya nyari yang ada GPS-nya gitu loh. Terus ada altitude-nya juga. Kan aku suka naik gunung. Terus kita kayak gini-gini kan perlu juga maksud aku. Iya keren amat sih. Nggak bisa, mulai sih. Nggak bisa. Liburan. Yum, monitor, Yum. Monitor Pak. Yum, kita mau ke desa Gunpinto, Yum. Oke Pak, itu desa itu ya, yang dekatnya kosong itu bukan Pak? Iya, Gunpinto itu ada musalanya rusak. Kan habis erupsi terus. Tiap hari kena debu kan, Dek? Oh oke, ayolah. Ya, ini pemandangannya bagus di sini, Yum. Jadi sambil kita lihat ke sana, sambil nikmatin pemandangan, Yum. Iya keren nih. Iya, cakep. Tapi hati-hati nih, jalannya kayaknya bolong-bolong juga nih. Tadi sih bolong-bolong Pak. Jangan jauh-jauh di belakang ya. Tidak Pak, tenang. Saat sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba Pak Samsir menepikan lagi kendaraannya. Sebentar sini, Yum. Ada apa lagi Pak? Dirinya masih memikirkan topi kesayangannya yang hilang entah kemana. Untuk memastikan keberadaan topi miliknya, Pak Samsir pun mendatangi mobil Yuma. Yuma pun sontak segera menyembunyikan topi milik Pak Samsir. Apa Pak? Yum. Topi yang lihat nggak? Enggak Pak, nggak lihat. Yang Benar, benar, belum, Yum. nggak ada di sini. Nggak mungkin aku lupa, di sana nggak ada. Jadilah Pak. Jessica kenapa sih ketawa-ketawa? Enggak apa-apa. Melihat tingkah Jessica yang sedikit tak biasa, membuat Pak Samsir curiga. Benar Pak. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Di kaki nggak? Mana mungkin saya injek topi Pak Samsir. Enggak Pak. Oh yang benar nih. Benar Pak. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Di kaki nggak? Mana mungkin saya injek topi Pak Samsir. Enggak Pak. Ini topi tuh sama aku berguna sekali, Yum. Gila Pak. Yum. Dapat susahnya itu tuh susah, Yum. Tahu Pak, sama kayak gituan mah. Mana ya Pak? Tuh, Jess. Nggak ada. Nggak ada Pak. Ketawa gitu kok. Ya nggak apa-apa, lucu aja ngeliat Om Samsir pakai topinya Om Yum. Bisa gitu, Yum. Nggak ada di sini nggak Nggak ada. benar Pak, serius Pak. Namun, lagi-lagi leader tak mau ambil pusing. Karena perjalanan harus dilanjutkan. Akhirnya tiba juga di desa Gunpinto, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karum, Medan. Tampak antusias warga dalam menyambut kedatangan kami kali ini. Tak hanya Pak Samsir yang kurang percaya diri, ternyata Yuma merasakan hal yang serupa ketika tak menggunakan topi miliknya.
Sementara leader yang tak ingin membuang waktu langsung meminta warga untuk menunjukkan musola yang akan diperbaiki. Pak, mesinnya di mana, Pak? Mesinnya di mana? Mesinnya di belakang ini kan? Musolanya. Ayo Pak, kita lihat Pak. Ayo, Pak. Ya. Pak. Apaan? Topi apaan ini? Ah udah ini aku yang pakai dah. Udah, nggak usah pakai topi. Ayo. Bangunan musola yang telah didirikan sejak tahun 70-an oleh warga desa Gumpinto ini memang sangat berkontribusi besar bagi warganya. Berpondasikan kayu yang kokoh dan beratapkan seng menjadikan musola ini sebagai sarana anak-anak dari desa Gumpinto untuk belajar dan mengaji. Nah ini tuh sekarang sebenarnya jamnya anak-anak buat latihan ngaji. Yang biasa mereka tuh sebenarnya ngaji di lokasi yang kita lagi benerin ini. Cuma karena bahaya, atapnya udah agak ringkih juga, terus mulai bocor, bolong-bolong segala macam. Jadi mereka tuh dipindahin ke masjid sini. Tapi nggak bisa lama-lama, nggak bisa leluasa waktunya di sini karena kebentok jam sholat juga. Jadi kan orang-orang pada sholat di sini juga. Jadi mereka kayak mesti pindah lagi atau nggak bisa lama-lama di sini. Nah kita pengen benerin tempat mereka latihan ngaji supaya mereka bisa leluasa, waktunya juga lebih sesuai sama mereka dan nggak mengganggu jam sholat. Namun, letak geografis yang cukup dekat dengan Gunung Sinabung membuat warga terkadang harus rela melihat kondisi musola yang bocor akibat abu vulkanik yang terpapar pada atap musola. Harapan kali ini agar anak-anak desa Gumpinto dapat kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengaji. Tak ingin mensia-siakan waktu, warga pun segera turun tangan membongkar atap bangunan agar bisa segera diganti dengan atap yang baru dan lebih kuat. Ini musola, rusaknya sedikit, hanya atap dan dindingnya kotor sekali. Nggak banyak yang kita kerjain, tapi kalau nggak dikerjain mereka nggak bisa pakai. Ini musola, kalau pagi mereka pakai untuk belajar, sore dipakai untuk ngaji. Nah itu rutinasi itu mereka lakukan tiap hari. Nah ini sejak bocor terhenti, nggak bisa lakukan itu. Nah mudah-mudahan ini kita kerjakan dan besok mereka sudah bisa pakai. Kegiatan gotong royong pun telah dimulai. Atap yang telah lapuk dan rusak pun telah selesai dibongkar. Seng yang lama sudah kita bongkar, tinggal sekarang seng yang baru kita mau pasang. Nanti gotong royong itu ada 60 lembar, cukup kok untuk 2 ruangan. Ayo, kita angkat. Leader pun memberikan komando kepada warga untuk mengangkat seng yang baru untuk segera dipasang. Mendengar seruan dari leader, Jessica dan Yuma pun turut membantu mengangkat seng. Semangat gotong royong inilah yang selalu ingin ditularkan leader kepada Jessica dan Yuma. Namun, sedang asik gotong royong, lagi-lagi Jessica merengek pada Yuma untuk dibelikan jam tangan yang diinginkannya. Iya, ini beresin dulu lah. Iya, ini dulu beres. Iya, ngerti. Bener ya? Iya, ini dulu udah beresin dulu. Bener. Iya. Benar. Jangan dong. Kita narik itu dulu lah. Iya. Yuma yang tak mau ambil pusing pun mengiyakan saja ketimbang Jessica membocorkan kejahilannya. Benar. Ini dulu lah. Jangan. Melihat Jessica yang bekerja tapi sembari merengek pada Yuma, Pak Samsir pun jadi curiga pada keduanya. Benar. Aneh itu mereka, apa sih? Jessica gini, Yumanya ngela-ngela. Tuh, gitu tuh. Ada nggak bener.
Kegiatan perbaikan musola di Desa Gung Pinto ini memang terlihat tampak mudah. Namun begitu, tetap diperlukan perhitungan yang matang agar setiap atap yang diperbaiki dapat dipasang dengan baik. Nantinya atap-atap musola yang diperbaiki ini akan menutupi 2 ruangan, di mana satu ruangan bisa digunakan untuk anak TK belajar dan satu ruangan lagi untuk kegiatan mengaji. Sebelum memulai pengecatan, musola pun harus dibersihkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar cat dapat menempel di dinding dan cepat kering. Tidak itu saja, paku-paku yang masih tertempel di dinding musola pun dicabut agar memudahkan dalam pengecatan nantinya. Ya, seru nih. Jarang-jarang begini anak-anak pada kerja. Kita jadi semangat, anak kecil aja begini, apalagi yang orang tua gitu. Pengennya cepat kita kerjaan, pasti selesai. Itu 4 paku ya Pak, tuh jangan lewat dalam pakunya. Kawasan Brastagi, Medan, perjalanan kali ini menuntun kami untuk melalui desa yang telah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat akibat erupsi Gunung Sinabung. Cuaca yang cerah membuat tim bersemangat, apalagi berlatarkan pemandangan Gunung Sinabung, membuat kami takjub akan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Keren, cuma bau, Yung. Waduh. Bau. Gede banget nih. Yung, aku rubah warna boleh nggak nih? Oh, jangan, Pak. Sedikit dulu. Jangan. Bisa di... Jangan. Enggak, nanti Uma balikin lagi. Nggak usah, jangan ini kesayangan. Yang nggak rela kok berarti. Ya, nggak rela memang. Ah, Ya, jangan. Hah? Kan kita pinjam doang, Pak. dikit aja kan? Nah, itu udah ada dikit-dikit. Mana? Ah, dikit. Udah bersih dia gitu. Jangan. Warga Desa Gung Pinto menunjukkan semangatnya dalam memperbaiki fasilitas musola. Hal ini terlihat dari wujud nyata dan kontribusi langsung beberapa ibu-ibu yang juga ikut gotong royong. Para ibu ini tak hanya piawai dalam urusan dapur, melainkan piawai juga dalam urusan mengecat. Sementara Yuma sedang asik membantu warga, tiba-tiba Jessica kembali menagih permintaannya yang masih juga belum dikabulkan oleh Yuma. Sabar. Kan nanti ketahuan. Lama banget sih. Aduh, ya bilang pokoknya nanti. Iya. Tenang. Iya, udah pokoknya pasti deh. Iya, udah pokoknya. Tak ingin terus ditagih oleh sang ponakan untuk mengabulkan permintaannya, membelikan sebuah jam tangan, Yuma justru memilih kabur sementara dari kegiatan perbaikan musola. Daripada gue ditagih Jessica, gue mending juga kabur. Ya, begitulah Yuma selalu ada saja tingkah lakunya. Yuma memilih keliling Desa Gung Pinto daripada terus-menerus diancam Jessica. Sedang asik berjalan dan menikmati sejuknya udara di Desa Gung Pinto, tak sengaja Yuma melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang memotong buah. Yuma pun spontan bertanya dan penasaran apa yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut. Wah, keren. Iya, Bu. Boleh, Bu, lihat, Bu.
Penasaran akan melihat olahan makanan dari buah yang dipotong ibu-ibu tersebut, Yuma pun mencoba ikut dan ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan ringan tersebut. Mau dong. Bantuin dong. Oke. Bantuin apa nih? Bapak nih, bisa nggak? Kulitnya dibuang. Iya. Tak banyak memang warga atau ibu-ibu di desa Gung Pinto ini yang mengolah hasil ladangnya menjadi sebuah snack atau makanan ringan. Umumnya, warga lebih memilih langsung menjual hasil ladangnya ke pengepul. Mana Bu? Iya. Iya. Bukan tanpa alasan juga Yuma ikut bergabung dan melihat proses makanan olahan dari hasil ladang di desa Gung Pinto. Yuma pikir melihat hasil tangan karya-karya dari desa Gung Pinto ini juga seperti menemukan sebuah harta karun. Nah ini mulai bikin kue stick, akhirnya bisa jadi juga. Ini dari apa Bu? Dari labu kuning. Pak. Labu kuning ya, labu kuning nih. Tuh, ini mulai lumayan. Udah mulai bisa ini lagi nanti, tinggal digoreng. Jadi ini hasil penemuan dari masyarakat di sini, ibu-ibu di sini. Ini baru sekali ini gua ngeliat, keren tapi dan enak. Tak berhenti di situ saja, Yuma pun tak sabar ingin mencicipi hasil makanan olahannya yang dibuatnya bersama warga desa Gung Pinto. Nah, ini udah ada yang jadi nih, kita cobain. Enak banget. Ngomong-ngomong, saya nggak dibawain nih Bu. Alah Pak, tenang aja Pak. Ada kan Pak, untuk Bapak. Aduh, Jangan khawatir. Terima kasih Bu. Aduh, ngerepotin jadinya. Enggak ya Pak ya. Ini Pak nih. Waduh, ini hebat bener nih makanannya nih. Waduh, makasih banyak ya Bu. Sementara di tempat perbaikan musola, Pak Samsir terus memantau jalannya gotong royong renovasi musola. Sesekali Pak Samsir pun memberikan komando untuk berhati-hati. Namun tak seperti biasanya, Pak Samsir sesekali tak bersemangat dan memikirkan topinya yang hilang. Melihat kegalauan Pak Samsir, Jessica pun bertanya perihal topi milik Pak Samsir yang tak kunjung ditemukan. Iya nih, dipinjamin topi oleh Yuma. Ini hanya untuk nahan panas doang. Ini kan topi orang pergi mancing. Om Samsir, Ya Jess, topi udah ketemu belum? ketemu mana? Dari tadi udah nyari-nyari. Udah lah nggak mikir aku, pusing. Lu masih galau. Pengerjaan atap musola hampir rampung. Tapi sebagian warga pun masih harus menyelesaikan pengecatan musola. Jessica dan warga pun masih bersemangat. Bagian atap dan luar musola pun hampir rampung. Kini Pak Samsir, Jessica dan warga pun membersihkan bagian dalam musola agar bisa langsung digunakan. Namun keberadaan Yuma masih juga belum terdeteksi. Pak Samsir pun menanyakan Yuma pada Jessica. Jess, Yuma kemana? Nggak tahu, bukannya dari tadi sama Om Samsir. Ini nggak berubah-ubah, kabur lagi. Orang kerja sibuk itu. Meski tanpa Yuma yang entah lari kemana, Jessica tetap menikmati kegiatan gotong royong bersama warga desa Gung Pinto. Dirinya tak canggung jika harus mengangkat atap seng, ngecat, hingga membersihkan buku-buku pelajaran yang sebelumnya berserakan di musola. Jadi dalamnya itu juga kita beresin karena di luarnya tadi kita bersihin terus kita cat ulang. Nah, di dalamnya itu juga kemarin waktu kita datang buku-bukunya tuh pada kotor terus berantakan. Jadi dalamnya tuh juga kita bersihin, kita cat ulang. Buku-bukunya kita bersihin jadi anak-anak kalau mau belajar enak. Bukan hanya itu saja, kecintaan Jessica kepada anak-anak pun terlihat dengan mencoba berbagai cerita. Layaknya seorang guru, Jessica pun tampak sabar melayani dan mengajari anak-anak desa Gung Pinto.
Terlihat juga dari sikap anak-anak nan lugu yang serius mendengarkan cerita dari Jessica. Sementara melihat Pak Samsir terlihat sedih, salah seorang warga desa Gung Pinto pun menghampiri. Pak Samsir nih, ada apa nih Pak Samsir? Topiku hilang, Bang. Udah seharian tuh ku cari. Apa lupa naruh, tapi kayaknya aku tuh taruh di mana ya? Coba mungkin ada yang nyimpen kali. Gini aja Pak Samsir, daripada Pak Samsir mikirin topi yang saya sedih. Ini topi kesayangan aku, Bang. Jadi gini nanti. Galau aku. Nanti pun topi itu jumpa juga sebelum apa? Mending kita dulu, musik dulu. Ternyata warga ingin menghibur Pak Samsir dengan lagu khas Karo. Pak Samsir pun melupakan sejenak kegalauannya soal topi dan ikut berjoget mengikuti alunan lagu. Dari mana? Akhirnya Yuma pun kembali menemui Jessica setelah berkeliling desa. Tak lupa makanan ringan pemberian warga pun menjadi sogokan Yuma untuk Jessica. Ini bikinan gua, lebih canggih. Mendengar suara Yuma dan Jessica di luar, Pak Samsir pun keluar dan bertanya kepada Yuma. Ini Yuma, ini Jessica. Dari mana aja, Yum? Ada Pak. Kue Pak, enak Pak. Kue. Ini Yuma, ini Jessica. Dari mana aja, Yum? Beruntung, Yuma masih berhasil menyembunyikan topi milik Pak Samsir. Kue plastik tuh namanya. Bener deh. Bener. Enak banget Pak. Jadi lu kabur cari kue nih? Gak ada yang ngasih kebetulan tadi Pak. Iya kalau itu sering-sering aja kabur bawa kue banyak-banyak tuh. Iya. Lumayan lah. Oh kan, enak. Oke juga. Minumnya mana? Wah minumnya belum mah. Nanti saya nyusulin. Ayo kerja lagi. Iya Pak. Ya jangan kabur lagi. Mau nambah lagi ya Pak? Mau nambah lagi Pak? Mau nambah lagi? Ya boleh. Tuh kan, Alhamdulillah Bapak Samsir. Rampung sudah perbaikan atap musolah di desa Gung Pinto. Kini anak-anak pun dapat kembali belajar dan mengaji kembali. Terlihat keceriaan dari anak-anak desa Gung Pinto. Semangat belajar yang ditunjukkan anak-anak menjadi pemicu tim Thousand Miles untuk terus menebar kebaikan. Pak Samsir selaku leader pun bahagia melihat anak-anak desa Gung Pinto dapat kembali beraktivitas. Kerjaan kita udah beres. Semua sudah dicat. Anak-anak langsung bisa pakai. Sekarang tuh mereka ngaji. Besok pagi-pagi dipakai sekolah. Sore dipakai ngaji. Ada rasa yang terkadang tidak bisa diucapkan selain kata syukur. Bahkan kegalauan yang sempat terjadi akibat topi kesayangannya pun seolah telah terlupakan. Sesaat sebelum berpamitan, tiba-tiba Yuma mendatangi Pak Samsir dan mengaku menyerah daripada harus diancam keponakannya untuk membelikan jam tangan dengan harga sangat mahal. Nanti tunggu, pokoknya Pak Samsir udah tunggu. Nah iya, nanti. Janjinya gitu, nggak boleh. Ini kapok gue jadinya. Gila nih, iya. Tunggu Yuma nih, mana Yuma? Mas Samsir. Loh ini dia Yuma. Kapok saya Pak. Dari mana? Maaf Pak. Apaan? Ini topinya saya. Nah, ini kan sengaja nih aku udah cari. Dari kemarin aku cari kemana ini topi. Ya udah saya udah kapok Pak. Hah? Ngerjain ini kapok. Ya udah pakai aja lah, aku udah cocok mau ini. Enak aja. Tuh mau ngerjain malah dikerjain balik kan. Jangan dong. Aku ini aja. Jangan lah, bagusan saya punya. Tapi udah Oh pantas. gitu. Hah? Udah pantas. Kalau itu gede Pak. Bersih nggak nih? Wah, udah dicuci. Bener nih. Udah. Ya
Ya oke juga ya. Ini. Bohong nih. Yuma nih. Ini kami serahkan. Cuma kami minta tolong dijaga, dibersihin supaya ini bisa tahan lama, Pak. Dan anak-anak bisa lebih semangat. Ya, jadi kami serahkan ke Bapak. Ya. Kini tiba saatnya kami berpamitan dengan warga desa Gung Pinto. Tim Thousand Miles berharap musola ini dapat menjadi manfaat untuk 80 anak desa Gung Pinto yang tak berhenti menuntut ilmu. Tak hanya warga desa Gung Pinto yang kembali tersenyum, Mbak Samsir pun kembali ceria karena topi kesayangannya telah kembali. Rapi semua, udah dicat, anak-anak udah senang. Nah, jadi ya. Lain cerita dengan Pak Samsir, lain pula dengan Yuma dan Jessica. Gue kapok ngerjain Pak Samsir. Apalagi gue kerja sama keponakan gue. Gila, malah gue yang mau disikat sama dia. Gila, gue kapok banget deh, udah ngomong lagi. Gagal nih aku dapet jam gara-gara Om Yuma pada endingnya ngaku sama Om Samsir. Tapi lucu sih aku ngeliatnya, masa udah tua gitu, yang satunya isengnya kebangetan, terus yang satu gara-gara topi doang bisa galau. Kerja nggak bener, bengong-bengong. Lucu sih, tapi ya menyenangkan banget sih. Jadi ada cerita kalau misalnya kita ngerjain. Yuma kembali gagal mengerjai Pak Samsir dan Jessica pun rela tak mendapatkan jam tangan baru. Rasa bahagia menyelimuti tim Thousand Miles, begitu pula hal yang sama dirasakan oleh warga desa Gung Pinto, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Medan. Alhamdulillah ya, setelah direnovasi, kami udah bisa balik ngajar di sini, udah bersih, udah rapi. Jadi kami ngajarnya udah nyaman, anak-anak juga udah senang, Pak. Karena memang selama ini anak-anak yang ngaji, yang belajar agama itu sudah nggak pernah belajar, karena memang keadaannya memang rusak, Pak. Yang lain seneng nggak? Belajar yang rajin ya. Saya mewakili masyarakat desa Gung Pinto, ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Thousand Miles Trans 7. Thousand Miles, lanjut!